Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku lanjutin ke desain tulangan geser balok. Jadi untuk desain tulangan geser balok aku contohin di perhitungan balok induk 1. Nah, ini untuk F aksen C, FY kalian sesuaiin sama ketentuan kelompok kalian masing-masing. Untuk B1 nya ini itu kalian link aja dari tulangan tentunya, rumusnya ini sekian. Kemudian untuk di ultimate itu beban merata, itu kalian link di rekap pembebanan balok aja di sini. Rekap pembebanan balok induk 1. Nah, untuk beban terpusat atau beban titik itu di balok induk 1 nggak ada, adanya di balok induk 2. Ini kalau ada beban terpusat atau titiknya itu ada, ini nanti di link. Kemudian panjang balok induk 1 itu 3 meter. Itu dari sini, balok induk 1 itu yang sini ya. Ini 3 meter. Kemudian dimensi balok kalian link dari sheet pembebanan. Ini B sama H-nya di link. Jangan lupa satuannya milimeter. Kemudian D sama DS-nya ini kalian link aja dari tulangan lentur balok, sama aja. Kemudian untuk B kolom sendiri ini kalian lihat di tornya ini dimensi kolom itu 600 kali 400. Untuk itu yang dimasukin di sini pakai 600 saja, yang terbesar. Kemudian ini setengah dari panjang balok, faktor reduksi pakai 0,75. Kemudian lanjut ke tulangan yang dipakai. Aku pakai tulangan minimum, yaitu untuk tulangan pokok diameter 19 mm dan tulangan sengkang 10 mm. Nah, ini ada pilihan diameter tulangan pokok dan tulangan sengkang. Kalian nanti bisa milih, tapi untuk lebih efisiensinya kalian pakai yang minimum terlebih dahulu. Jika belum aman, ke belakangnya belum aman, kalian bisa besarin lagi diameter yang dipakai untuk masing-masing tulangan pokok dan tulangan sengkang. Kemudian untuk gaya geser ini kalian link dari ini rekap SAP ini. Kalian pilih dari nilai yang minus maupun negatif yang terbesar, kalian link ke sini. Kemudian untuk VC sendiri rumusnya 0,17 dikali akar F aksen C dikali lebar balok kali D balok, ketemu 72, sekian kilonewton. Kemudian dikalikan dengan faktor reduksi geser 0,75 menjadi 54,38 kilonewton. Selanjutnya kita cari syaratnya itu faktor reduksi dikali berjumlah dari VC plus VS harus sama dengan lebih dari VU. Nah, di sini minus ini karena kemampuan balok ini terhadap gaya geser udah memenuhi.
tapi kita masih perlu mencari tulangan geser yang diperlukan. Nah, ini kita cari nilai batas, yaitu faktor reduksi kali VC terus 0,5 kali faktor reduksi VC terus 2 kali faktor reduksi VC dan sekian sampai ini. Kontrolnya, untuk kontrol yang pertama ini VU nya tidak sesuai dengan atau sama dengan VU, harusnya VU kurang dari 0,5 kali faktor reduksi kali VC, tetapi ini lebih, jadinya tidak sesuai. Maka secara teoritis perlu dipasang tulangan geser. Nah, kita masuk ke perhitungan tulangan geser balok. Nah, ini skema dari tulangan geser. Untuk tulangan geser dihitung untuk masing-masing bagian tulangan geser. Nah, VU sendiri itu sini VU sebesar 50, terus faktor reduksi kali VS itu minus 4, VC di sini 54. Kemudian menghitung titik koordinat ini, itu dari caranya panjang balok dibagi 2. Kemudian kita cari panjang dari X1, X2, X3. Ini adalah daerah untuk nantinya sebagai jarak antar sengkang atau jarak antar tulangan sengkang. Dibagi menjadi 3 daerah. Daerah 1 ini untuk tulangan geser menahan tulangan geser dengan jarak kurang dari 600 mm. Daerah 2 tulangan geser minimum, dan daerah 3 teoritis tidak perlu tulangan geser, tapi umumnya untuk daerah 3 ini dipasang tulangan geser sebesar daerah 2. Nah, ini D per 4 itu ketemu sekian, kurang dari 300. Oke semua. Terus luas 1 diameter tulangan sebesar 78,5 sekian milimeter persegi. AV nya sendiri itu 107, yaitu dari 78 sekian kali 2 temu sekian. Untuk daerah 1 kita cari S perlu nya itu minus, jadi sebenarnya ini tidak memerlukan tulangan geser, tetapi untuk berjaga-jaga kita memasang tulangan tersebut, tulangan geser atau tulangan sengkang. Nah, cek jaraknya itu jarak spasi antar tulangan sengkang atau geser itu harus kurang dari D per 4 atau 600. Nah, di sini masih lebih dari, kita ubah, dibulatin ke bawah berarti 70. Udah oke. Berarti nanti untuk daerah 1 tulangan sengkangnya yaitu P10 dengan jarak 70 mm, yaitu tulangan sengkang
10 mm dipasang setiap 70 mm. Kemudian lanjut ke daerah 2. Daerah 2 sama caranya. Dimasukin mencari es perlu, ketemu es pakai. Es pakainya berarti 100 saja. Udah oke. Daerah 3 tidak perlu dihitung, tetapi disamakan seperti daerah 2. Nah, ini untuk contoh perhitungan balok induk 1. Kemudian untuk balok induk 2 dan seterusnya kalian hitung seperti yang sudah saya contohkan. Terus kemudian ini kalian buat tabel untuk rekapitulasi desain tulangan baik lentur maupun geser. Sekian untuk mempermudah melihat hasil akhir dari desain yang sudah kalian buat. Setelah itu untuk desain balok dan desain plat telah selesai. Untuk video selanjutnya nanti tinggal ke desain tangga. Ya, sekian video untuk tulangan geser balok. Jika ada yang bingung atau mau ditanyakan, tanyakan aja baik di grup maupun WA langsung, nggak apa-apa. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.